Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Menko PMK yang saya hormati, Pak Menteri Agama, Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Menteri PUPR, Menteri Menkominfo, Kepala Gugus Tugas. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan kesempatan untuk bisa melakukan pertemuan melalui virtual yang kita ingin bahas itu merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu bagian daripada kesempatan ini membahas perencanaan dan kebutuhan anggaran dalam rangka penerapan tatanan norma baru di lingkungan satuan pendidikan agama. Saya ingin mencoba dulu membagi model pendidikan ini, ya, supaya kita bisa nanti memfokuskan arahnya kita itu. Pendidikan agama ini dan juga pendidikan secara keseluruhan memang ada yang sifatnya berasrama dan yang tidak berasrama. Saya kira itu tentu karakternya berbeda, cara penyelesaiannya, penanganannya berbeda, ya. Oleh karena itu saya sebenarnya lebih ingin pada kesempatan ini membahas yang sistem pendidikan yang berasrama, ya, seperti pesantren yang berasrama atau juga pendidikan lain yang seperti pesantren itu. Itu barangkali yang fokusnya itu. Dan juga memang pesantren ini sudah banyak, ya, karena keinginan untuk memang memulai pendidikannya. Tetapi karena masih dalam suasana COVID, maka itu perlu kita lakukan perencanaan yang matang dan juga penyiapan anggarannya. Sebenarnya pendidikan pesantren itu yang berasrama itu lebih aman COVID dibanding dengan pendidikan yang non-asrama. Karena yang non-asrama itu kan anak bolak-balik ke rumah, risikonya. Tapi kalau yang di asrama itu kan berarti dia di karantina. Karantina, lebih aman. Sepanjang kita bisa menyiapkan pencegahan-pencegahannya sejak mulai awal, yaitu tentang tentu tes masifnya, kemudian juga penyiapan sanitasinya, kemudian air bersihnya, ya, kemudian juga bagaimana mengatur tentang physical distancing-nya, ya, cuci tangannya, dan mencegah supaya mereka tempatnya sudah steril, kemudian yang dari mereka tidak lagi bisa keluar, artinya di karantina di dalam, dan juga yang dari luar tidak masuk. Sebenarnya kalau itu kita bisa siapkan, praktis sebenarnya lebih aman. Dan itu saya ingin bahwa pembicaraan kita hari ini arahnya pada pendidikan berasrama seperti pesantren, sedangkan pendidikan non-asrama tentu kita akan bicarakan lagi pada waktu yang lain karena memang karakternya berbeda. Nah, saya kira selain berasrama, pendekatan yang kedua adalah aman COVID. Karena itu saya harapkan ya kita pembahasnya tidak melebar kepada masalah kualitas pendidikan, tidak juga membahas soal ekonomi,
tetapi benar-benar aman COVID. Sehingga apa yang harus kita siapkan supaya keadaan aman COVID atau pendekatan kesehatan menjadi lebih bisa dijamin. Nah, kemudian yang ketiga tentu lembaga yang membutuhkan. So, bisa saja itu sebenarnya dia berasrama, tetapi dia tidak membutuhkan. Sebenarnya karena suasananya sudah aman COVID misalnya. Artinya sudah cukup mereka. Tidak memerlukan lagi dukungan pemerintah. Nah, inilah. Karena itu memang kita harus bisa juga memetakan jumlahnya berapa, keperluannya berapa, anggarannya berapa, dan nanti bagaimana pembebanannya itu. Saya kira itu hal yang mungkin kita ingin bicarakan pada kesempatan sore hari ini, sehingga nanti kita sudah bisa, ya tentu harus juga sesuai dengan kemampuan ya dana kita, tapi juga bagaimana bisa mendukung pelaksanaan pendidikan di pesantren di masa pandemi ini itu supaya pesantren bisa berjalan, supaya memperoleh perhatian yang cukup dari pihak pemerintah.